Dan yang lucu itu begitu, oke, masuk kamar mandi, Leo malah yang Diego yang nangis, malah Leo, ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Jadi itu kenapa kita bilang kita beruntung punya anak pertama itu Leo gitu. Kalau dalam keluarga punya anak dan anak terakhir itu perempuan, biasanya anak perempuan itu yang akan jadi perekat. Yeah. Dia yang akan mendinginkan suasana di dalam keluarga gitu. Dan kadang kita bilang bahwa yang kalian lakukan sekarang adalah bukan untuk mama papa, tapi untuk masa depan kalian. Hai teman-teman Dede, sudah hari Jumat, artinya kita ketemu lagi di Ngode. Gimana minggu kalian? Semoga semuanya berjalan dengan baik. Amin. Baik di kerjaan atau di kuliah mungkin. Atau di percintaan. Yes, semoga berjalan dengan baik. Kalau belum baik, mudah-mudahan di weekend ini bisa jadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan bersama dengan pasangan atau dengan keluarga ya. Yes. Dan di Ngode kali ini kita pengen sharing sih, ini bukan tips, ini bukan sesuatu yang harus kalian praktekkan, tapi karena banyak yang nanya, banyak yang bertanya-tanya ketika melihat interaksi anak-anak. Ya, jadi Leo, Diego, Sabrina. Betul, kalau mereka merasa bahwa di usia sekarang ini Leo kan 17, Diego 15, Sabrina 13 tahun tuh mereka bisa tetap get along. Sepertinya akur. Bestie banget gitu. Bestie banget, harmonis gitu hubungannya. Di saat mungkin banyak anak-anak remaja yang punya masalah. Punya kendala atau apapun itu ya gitu. Tapi jangankan kalian, kita aja juga takjub. Takjub bahasanya, amazed gitu ya kalau bahasa anak sekarang gitu, bahwa interaksi Leo, Diego, Sabrina tuh bisa kayak gitu. Dan kita bondingnya mereka banget, juga kuat banget. Dan kita bersyukur banget bahwa lepas dari pola asuh kita, pola parenting kita, bagaimana kita berdua membesarkan Leo, Diego, Sabrina, tapi mereka itu anak-anak yang luar biasa. Dan kita beruntung banget bisa punya anak seperti itu sebagai anugerah terbesar dari Tuhan dalam kehidupan pernikahan kita berdua. Iya, aku juga kemarin sempat lihat di media sosial gitu ya, bahwa kebahagiaan orang tua adalah melihat anak-anaknya tumbuh rukun sampai mereka dewasa, bahkan sampai ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini gitu. Nah, mungkin buat parents di luar sana yang juga punya experience yang kurang lebih sama seperti kita, bisa di-share juga, atau ahli-ahli, pakar-pakar bisa ditulis di komen atau di stitch nanti, mungkin yang lebih secara teori gitu ya, secara keilmuan, apa sih yang menjadi dasar anak-anak itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang sangat hangat, yang mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi orang tuanya, dan penuh dengan segala hal yang positif dalam membangun komunikasi di tengah-tengah keluarga. Kayaknya so sweet, terus kayak penuh dengan cinta gitu ya. Tapi kan ada yang mengatakan bahwa happy parents, happy kids, happy family gitu ya. Dan jadi semuanya dimulai dari happy wife. Enggak, kalau aku sebenarnya itu nggak setuju loh ya, walaupun maksudnya happy wife penting, tapi gimana pun happy wife, happy husband itu juga penting dong. Gimana bisa menjalani sebuah hubungan yang bahagia gitu, keluarga yang harmonis, kalau cuma wife-nya aja yang bahagia tapi suaminya enggak. Kan harus take and give. Tapi kalau wife-nya happy, suaminya bisa jadi happy, daripada husband-nya doang yang happy, belum tentu wife-nya happy. Iya, karena mungkin juga ya, kenapa happy wife, happy life, atau happy wife, happy family gitu. Karena kan kebanyakan yang in charge dalam keluarga adalah ibu. Iya. Jadi kalau ibunya bahagia, dibahagiakan, maka segala sesuatu urusan di dalam rumah tangga itu menjadi lebih positif, lebih ceria. Anak-anak juga happy katanya gitu. Tapi kalau aku sama Darius, aku merasa bahwa aku nggak bisa membesarkan anak-anak sendiri gitu. Apalagi kita punya 2 anak laki-laki, selalu butuh figur laki-laki di rumah, dan itu adalah kamu. That's why selama ini yang kita jalani selama 18 tahun membesarkan anak-anak, aku selalu minta bantuan Darius. Sesibuk-sibuknya dia, gimana pun tetap meluangkan waktu untuk bisa berinteraksi dan juga mempunyai waktu yang kualitasnya baik bersama anak-anak gitu kan. Dan itu dimulai dari masih hamil bahkan gitu. Udah benar-benar aku selalu nganterin Dona check up kandungan gitu, terus nemenin dan meluangkan waktu di tengah kesibukan yang kadang namanya due date ya, kita nggak bisa planning. Bahkan kalau yang pertama itu memang benar-benar nunggu, karena dokter kita
lumayan strict gitu ya. Jadi kalau sama saya normal ya, nggak ada ceritanya request sesar kecuali kalau ada kebutuhan secara medis. Iya. Gitu, walaupun akhirnya setelah proses normal Dona harus disesar, tapi aku meluangkan waktu untuk bisa nemenin. Iya. Gitu, dan yang berikutnya udah di-schedulein sesar pun maju juga gitu. Sabrina sih, cuma Diego yang benar-benar pas dengan tanggal sesarnya. Jadi akhirnya mencoba untuk benar-benar hadir. Bukan cuma sekedar nemenin, tapi juga hadir, memberikan support secara emosional dari masa kehamilan sampai melahirkan dan setelahnya gitu. Walaupun habis melahirkan, habis itu ditinggal karena kerja. Karena ada kewajiban, Bu. Sampai aku request pas Sabrina, aku minta boleh nggak? Tapi nggak bisa juga. Nggak bisa juga karena maju. Iya. Jadi akhirnya ya ditinggal lagi. Gitu. Tapi pas prosesnya aku nemenin bahkan di dalam gitu. Betul. Itu mungkin dimulai dari sana ya. Iya. Dimulai dari karena sana. Kadang kita harus menyadari bahwa anak-anak itu ketika masih dalam kandungan mereka sudah bisa merasakan. Ya, sudah bisa berkomunikasi. Bisa. Walaupun nggak secara langsung, berinteraksi mungkin ya, bukan berkomunikasi, berinteraksi. Iya. Jadi karena aku merasakan banget ya ketika ini cerita dari awal dulu ya, waktu hamil Leo. Itu kan masih aktif banget nge-MC, syuting, masih kerja gitu. Dan itu bener-bener waktu pas aku nge-MC tuh aku kata mama bilang, kamu ajakin anaknya ngomong bilang mama mau kerja, dia bilang mama mau kerja dulu ya gitu. Terus itu bener-bener maksudnya aku bisa nge-MC dalam kondisi yang oke-oke aja. Nggak mual gitu. Karena Dona kan hyperemesis kan. Iya, jadi nggak ada yang namanya morning sick cuma semester pertama aja. Tapi sampai 9 bulan. 9 bulan. Itu biasanya begitu dia pulang, aku yang bukain pintu kalau aku udah pulang duluan dan saya yang kebagian ngeberesin semua urusannya dia. Begitu ketemu langsung wah gitu. Tapi itu benar deh. Anaknya mengerti ternyata. Dan ketika aku setelah melahirkan Leo itu dalam berapa bulan itu aku udah siaran bola dan itu tengah malam. Jadi ketika aku di dalam studio, anaknya tidur. Tapi begitu aku keluar studio pas halftime misalnya bola tuh, dia baru bangun, aku nyusuin. Nanti dia tidur lagi selama aku syuting gitu. Jadi ternyata anak itu sudah bisa merasakan sejak dia masih dalam kandungan gitu. Makanya kenapa kalau ibunya happy ketika hamil, ya anak-anak itu juga mungkin emosinya akan stabil. Karena ibu hamil itu kan yang paling berpengaruh salah satunya terhadap kondisi emosional itu hormon. Perubahan hormon itu nggak bisa dikontrol. Dan butuh support system yang sangat suportif, sangat positif, sangat bisa menerima, mengerti kondisi sang ibu sehingga dia bisa menjalani semuanya dengan lebih baik gitu. Lebih kuat juga pada akhirnya gitu. Dan itu tugasnya suami juga. Jadi salah satu support system terbesar bagi seorang istri. Mungkin berawal dari sana. Lalu seperti Dona tadi bilang, kita berdua selalu berusaha untuk hadir. Dona selalu berusaha untuk menghadirkan aku menjadi jembatan antara aku dan anak-anak dari kecil. Jadi dia yang selalu ngingetin gitu. Zaman dulu belum ada video call gitu kan. Telepon doang gitu. Ngomong dulu nih sama papa. Dia pernah syuting 4 bulan di luar kota soalnya. Terus begitu ada waktu break, seminggu sekali biasanya aku pulang. Jadi first flight, terus besoknya last flight gitu. Untuk balik lagi ke lokasi untuk syuting. Atau 2 minggu sekali, 3 minggu sekali Dona datang dan pasti ngajak anak-anak. Ngajak Leo sama Diego waktu itu ya. Gitu, jadi komunikasi itu nggak pernah terputus. Selalu ada interaksi. Dan benar-benar melibatkan aku sebagai ayah untuk hadir dalam pertumbuhan mereka. Termasuk kalau ada masalah, dia selalu bilang, nih anaknya tadi gini, boleh nggak kamu ngomong sama mereka gitu. Jadi nggak semuanya selesai di Dona dan aku terima beres gitu aja gitu. Aku selalu terlibat untuk ngajak ngobrol mereka, diskusi sama mereka dari kecil, dari bayi bahkan. Dan kalau anak-anak itu kan bayi ada masa trouble 2, trouble 4 kan. Nah itu biasanya tantrum. Nah aku punya treatment sama Dona berdua dan kita pernah bahas waktu itu sama salah satu psikolog anak juga gitu. Walaupun metodenya nggak exactly the same, tapi kurang lebih sama. Jadi ketika anak itu tantrum, Dona versi ibu yang nggak tegaan. Jadi anak-anak tahu kalau mereka mau sesuatu pasti mintanya ke Dona. Mama pasti gitu. Jadi ada apa-apa, terutama ketika emosi mereka lagi nggak happy, pasti yang dipanggil, yang dicari mama, nggak mungkin papa gitu. Nah aku bagian bad cup-nya. Walaupun kita nggak menerapkan good cup, bad cup secara langsung gitu ya, tapi ketika mereka lagi kondisi emosinya nggak baik, lagi tantrum, itu biasanya aku yang akan handle. Jadi aku gendong, aku masuk ke satu ruangan yang nggak ada orang lain, tanpa marah, tanpa naikin suara, tanpa emosi, nggak pakai apalagi nyubit gitu ya. Aku cuma tenangin mereka gitu, iya, dan mereka dalam kondisi wah, segala macam gitu.
Itu aku gendong, aku elus-elus, iya Udah, tenang dulu, ya. iya iya nggak apa-apa nangis ya udah nangis dulu aja gitu. Tapi begitu udah beberapa menit udah tenang, iya mau apa, papa nggak bisa dengar, papa nggak ngerti kamu mau apa. Ini 2 tahun ya trouble tuh, jadi udah bisa ada komunikasi aktif gitu. Sampai akhirnya mereka bisa menenangkan diri mereka dan akhirnya walaupun masih gitu, oke, sekarang mau apa? Mama, oke, mau mama, ya udah. Selesaiin dulu nangisnya. Kalau udah selesai, udah tenang, nanti boleh ke mama. Dan donanya harus sabar. Nggak boleh masuk, nggak boleh, sini kasihan sama mama aja. Nggak boleh, kita harus kompak di situ gitu. Ya, jadi benar-benar satu kata depan anak. Satu kata depan anak. Nah, ada juga kemarin aku sharing sama temen aku, karena dia anaknya kembar dan 2. Ya, kalau kembar 2 ya. Masih kecil-kecil maksudnya. Masih kecil-kecil gitu ya. Kadang dia burn out. Ketika menghandle mereka saat mereka lagi tantrum, burn out, dia nggak sabar. Akhirnya mau emosi kan, mau marah. Nah, dia saat ini adalah gantian. Jadi ketika dia udah nggak bisa handle, udah nggak sanggup, gantian ibunya yang masuk. Ketika ibunya nggak sanggup, digantian lagi dia. Jadi ada proses stress release ketika mereka menghandle anak-anak. Karena nggak baik juga ketika orang tua stres, ya anaknya udah pasti makin stres lagi gitu. Makin, dan aku orangnya kan agak panikan, jadi kalau Darius masih bisa lebih tenang. Jadi kalau udah gitu suami, dan itu perlu ada kesepakatan antara suami istri gitu kan, dalam hal menyelesaikan masalah seperti itu, untuk khususnya untuk anak-anak, dan kita selalu berusaha untuk jadi satu tim, dan yang paling penting adalah depan anak-anak selalu satu kata. Gitu. Kalau kita mau ada yang di nggak belakang, setuju, ngingetinnya di belakang. Sayang, boleh nggak next time kayak gini. Sebaliknya gitu, Dona juga ke aku gitu. Nah, satu lagi karena waktu itu mamanya Dona tinggal bareng sama kita dan bantu untuk jaga anak-anak, berarti ada pola asuh nenek yang hadir. Ya mungkin nggak sepaham nih gitu, apalagi buat aku yang aku dibesarkan dengan cara yang berbeda gitu kan. Nah, aku nggak pernah negur omanya anak-anak di depan anak-anak gitu. Aku pasti akan bicaranya ke Dona, baby tadi kayak gini, enaknya gimana ya gitu. Nanti mungkin Dona yang akan ngomong, atau aku biarin aja, ya udah gitu. Itu bagian dari proses tumbuh kembangnya anak-anak. Tapi gitu. biasanya mama juga selalu berusaha untuk diskusi, ngomong dulu sih sama aku, atau tanya sama Darius enggak. Jadi dia kalau diusahakan selalu kalau kita begini ya dia begini. Tapi agak beda kan papa. Papa aku justru yang ngasih permen, ngajakin pergi, dia yang nangis kalau kita misalnya ngomel sama anak kita gitu kan, yang papa aku biasanya. Dia yang paling sayang sama cucu-cucunya. Biasanya kan gitu, tapi yang pasti semuanya bisa dibicarakan, dan terlepas itu kita tetap punya basic atau fondasi yang kuat ditanamkan sama anak-anak sejak mereka kecil. Jadi bisa dikatakan bahwa kehangatan antar siblings gitu ya, antar kakak dan beradik itu memang dimulai dari orang tuanya dulu. Ya, kita yang jadi contoh yang paling baik. Termasuk juga ketika kita ada masalah, sebisa mungkin kita nggak pernah nunjukin kita, atau kita berantem itu nggak pernah di depan anak-anak. Kalau nunjukin bahwa kita lagi mungkin nggak terlalu banyak ngomong di dalam mobil gitu ya, itu pasti ada lah momennya gitu, diem-dieman gitu. Tapi ketika ketika mereka masih kecil mereka nggak sadar gitu. Sekarang mereka bisa sadar, oh nih papa mamanya lagi berantem nih, lagi nggak ngomongan nih, apa diem-dieman gitu, tahu gitu. Tapi kita nggak pernah yang membahas masalah kita di depan mereka. Tapi yang pasti anak-anak itu ngerti, karena dia selalu nanya, nanya sama aku, are you okay mom? Are you okay gitu. Sama Sabrina yang hobinya naik ke kamar kita, terus megang tangan aku, megang tangan Dona, terus disatuin gitu. Even lagi nggak berantem, itu dia selalu kayak gitu waktu kecil. Atau peluk berdua gitu. Jadi sebenarnya memang ya mengurus anak atau merawat anak-anak itu memang gak ada sekolahnya ya, dan kita pasti akan sebagai orang tua akan belajar terus dengan dinamika perkembangan mereka dari mulai balita, terus anak-anak, remaja, terus bahkan ya kayak Leo sekarang udah mau jadi dewasa karena udah mau 18 tahun gitu nanti kan tahun dan ini. Dan tiap fasenya juga pasti berbeda-beda. Tadi sedikit jelasin saat trouble 2, trouble 4, saat mereka balita gitu ya, ketika mereka udah mulai masuk ke pra remaja udah beda lagi, dan untungnya mereka juga dapat value yang baik. Ya kalau aku ke anak-anak yang cowok itu ngajarin ada 5 hal prinsip sebenarnya. Jadi tapi sebenarnya kalau dipikir itu nggak hanya khusus untuk anak cowok, bisa juga untuk anak cewek ya. Walaupun cowok tuh harus lebih, nggak tahu ya. Bukan membedakan gender ya, tapi cowok harus punya lebih kesadaran terhadap hal itu. Apa gitu. aja? Yang pertama jujur, berani bertanggung jawab, respect, dan
satu lagi disiplin. Itu 5 hal pertama di masa kecil mereka, walaupun pada akhirnya saat mereka tumbuh remaja dan dewasa ada banyak sekali value yang mereka harus pelajari sebagai laki-laki yang harus jadi pegangan hidup mereka. Karena 5 hal itu yang nanti akan menentukan karakter dan sejauh mana integritas mereka bisa mereka jaga, menurut aku gitu. Jadi dibentuknya dari sana, dan itu jadi refleksi juga ketika mereka berinteraksi sebagai sesama saudara gitu, kakak adik gitu kan. Dan memang suka nggak suka bebannya ada di anak pertama nggak sih? Iya. Makanya beruntung banget anak pertama kita tuh kayak Leo gitu. Dia tuh dari kecil nggak pernah ngerepotin. Cuma nggak memang pernah rewel. Iya, emang anak itu benar-benar gampang banget gitu, sakit pun nggak pernah. Jadi benar-benar kita ketika punya anak kedua baru berasa kayak punya bayi di rumah yang kalau panas, demam, nangis, nggak bisa tidur, harus semalaman digendong gitu. Semalaman. Kalau Leo tuh sama sekali enggak. Jadi benar-benar kayak pertama kali kita traveling waktu itu ke Australia, ke Sydney, umur 7 bulan. Dia benar-benar selama 8 jam di pesawat itu benar-benar tidur. Kalau Diego tuh pertama kali traveling umur 1 tahun justru. Jalan keliling. Karakternya udah beda banget. Beda-beda gitu. Tapi mungkin ada satu hal yang aku selalu bilang bahwa ketika punya anak 1, 2, 3 gitu ya, kita selalu pegang kakaknya dulu gitu. Walaupun sebenarnya ada psikolog yang bilang kasihan dong, jadi bebannya kakaknya tuh gede banget gitu. Karena aku pikir selain orang tua, contoh dari anak-anak adalah kakaknya misalnya. Kalau misalnya adik kakaknya bisa jadi anak yang nurut, anak yang baik, pasti adiknya otomatis walaupun pasti nggak 100% sama, tapi paling nggak bisa lihat kakaknya gini. Walaupun kita berusaha banget untuk tidak membedakan anak-anak. Gitu. Kita selalu berusaha untuk bisa membuat anak-anak merasa bahwa kasih yang kita kasih itu sama. Dan penuh dan utuh buat mereka masing-masing. Jadi nggak pernah kita bedakan. Lalu kita juga nggak pernah membandingkan. Misalnya kayak kakak dong atau kayak adik dong gitu. Itu kita nggak pernah lakukan itu. Kalau anak itu melakukan kesalahan, kita fokus untuk mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Dan kita kasih alasannya kenapa hal itu nggak boleh, kenapa hal itu sebaiknya nggak dilakukan. Jadi bukan cuma ngelarang, jangan, nggak boleh, ini itu enggak, tapi harus dikasih reasonnya kenapa. Kamu nilainya jelek, kayak kakak dong nilainya bagus, rajin itu. Sejauh ini sih kita nggak pernah. Dan itu kayaknya memang tidak baik ya membanding-bandingkan anak seperti itu gitu, karena pasti yang satu akan ngerasa sakit hati, yang satu ngerasa oh gue lebih nih dari saudara gue gitu. Dan dalam jangka yang panjang pertumbuhan mereka pasti nanti akan jadi friksi yang berkepanjangan. Iya, jadi saing-saingan atau apa gitu ya, gitu. Itu efeknya bukan hanya pada saat mereka kecil, tapi itu mungkin akan jadi luka batin yang akan mereka bawa terus sampai mereka dewasa. Terima anak-anak itu seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka gitu, dan ya kita harus pintar-pintar untuk bisa membuat mereka mengerti apa yang mereka harus kembangkan lagi, apa yang mereka harus pelajari lagi, apa yang harus mereka perbaiki dalam diri mereka gitu. Dan kita kan pengennya anak-anak itu pada akhirnya hidup menjadi pribadi yang utuh, yang menjadi diri mereka sendiri, menjadi versi terbaik mereka, dan jadi versi terbaik dari diri mereka, dan bahagia pada akhirnya gitu, menjalani hidup dengan bahagia gitu. Jadi kita juga harus kasih kebebasan buat mereka untuk bertumbuh secara natural gitu ya. Iya. Dan kalau ada yang nanya, Leo sama Diego kok kayaknya akur banget, pernah berantem gak sih? Pernah. Sampai sekarang juga masih berantem. Mereka berantem gitu. Tapi dari kecil juga kita ajarin untuk mungkin menyelesaikan konflik dengan baik. Benar. Ketika ada masalah, dihukum nggak pernah dihukum. Cuma Leo memang jadi kakak banget ya, selalu ngebelain Pak. Walaupun Diego, dia yang mungkin nggak sengaja kepukul sama Diego, ketawa tuh sih pasti. Jadi pernah ada satu kondisi yang Leo lagi sariawan, terus nggak sengaja kena kepukul sama Diego, mulutnya sama Leo, Diegonya ditonjok. Itu umur masih balita sih. 4, Leo 5, Diego 3. Iya. Cuma kan Diego memang dari kecil badannya udah paling besar gitu ya. Jadi tenaganya tuh lumayan. Akhirnya balas-balasan tuh mereka. Akhirnya dipukul. Kita panggil. Terus aku omelin gitu. Aku juga nggak tahu caranya bener atau enggak ya. Cuma pada waktu itu aku cuma bilang sama Leo, kenapa berantem? Nggak ada yang berani jawab kan. Kenapa adiknya dipukul? Terus dia ceritain tadi sengaja ini terus kepukul, terus aku balas gitu, terus Diego pukul lagi ya, jadi berantem gitu. Oke, sakit nggak? Sakit. Sekarang kamu coba pukul Diego. Nggak mau. Kalau Leo nggak mau. Pasti ketawa. Jadi kalau begitu Leo nggak mau. Nggak mau gitu. Diego coba pukul kakaknya. Pukul.
tonjok kakaknya. Oke, terus Kaget juga kan, shock kan, ditonjok beneran gitu kan. Terus Leo sakit nggak ditonjok? Sakit gitu. Terus kenapa nggak mau balas lagi adiknya? Enggak, pasti sakit juga. Diego tahu kan kakaknya sakit. Kasih pemahaman seperti, mungkin bukan cara yang terbaik ya, tapi pada waktu itu aku melakukan itu dan akhirnya aku kasih punishment ke mereka berdua, dihukum di kamar mandi. Iya, dan yang lucu itu begitu, oke, masuk kamar mandi, Leo malah yang Diego yang nangis malah Leo, iya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Jadi itu kenapa kita bilang kita beruntung punya anak pertama itu Leo gitu. Dia segitu kakak banget dan sayang banget sama adik-adiknya gitu. Dan ada satu kejadian, dan bukan satu kejadian, beberapa kali ketika Diego bikin masalah gitu, terus kita panggil untuk ngobrol gitu itu kan. Leonya ngintip. Leonya nungguin depan pintu gitu. Ini adik gue diapain? Iya, terus nanya apa, terus dia nanya, "Mbak, nggak apa-apa," katanya. Diego udah minta maaf, aku jadi sedih. Tapi ya itu makanya kita merasa bahwa Leo itu jadi anugerah banget di tengah keluarga kita gitu. Jadi apa yang kalian lihat Leo itu kakak banget, ya memang se-sweet itu dia gitu. Lepas dari kekurangan kelebihannya ya gitu. Jadi nangis ya kalau ngomongin anak-anak emang. Iya. Suka bikin terharu dan ya bersyukur banget bahwa mereka masih bisa sedekat itu, saling sayang, saling jaga, saling support gitu. Bahkan mungkin di era sekarang yang Leo suka kadang nggak percaya diri gitu ya, misalnya di main bola atau pada adiknya yang selalu sekarang kasih support ke kakaknya ya. Dan ada juga yang bilang kan kalau dalam keluarga punya anak dan anak terakhir itu perempuan, biasanya anak perempuan itu yang akan jadi perekat. Yeah. Dia yang akan mendinginkan suasana di dalam keluarga gitu. Dan ternyata setelah dijalanin ya memang kadang Sabrina yang jadi perekat, kayak tadi dia datang terus tangan aku sama Donna dijadiin satu gitu. Atau kadang dia mengahin kakak-kakaknya yang cowok gitu. Tapi intinya memang ketika anak-anak ini mungkin berantem atau ya ribut atau apa gitu ya, kita selalu mendamaikan. Karena setelah itu biasanya kita selalu ajak mereka, ayo pelukan, ayo baikan. Sama-sama minta maaf. Yang salah minta maaf duluan, dan yang satu juga harus menerima dan minta maaf juga, karena kan udah jadi bagian dari konfliknya gitu kan. Dan biasanya habis itu berpelukan, makanya kenapa orang kalau lihat kok mereka kayaknya nggak canggung ya berpelukan, terus physical touch gitu, karena kita memang membiasakan itu dilakukan dari kecil, dan begitu pun juga dengan aku dan Darius gitu ya. Dan kita sama-sama saling peluk tiap pagi mau berangkat sekolah misalnya, atau pas ketemu, kan dibilang juga dalam pertumbuhan anak-anak itu butuh minimal 20 detik pelukan setiap hari, sama kayak kita ketika berpasangan gitu, untuk menumbuhkan kehangatan di dalam dirinya dia gitu. Dan mungkin faktor lain juga ya, yang pasti ya nilai-nilai keluarga, faktor agama. Kita juga mengajarkan sama mereka dari kecil gimana dalam keluarga itu harus saling mengasihi, balik lagi tentang kasih ya, saling kan, mendoakan, saling memaafkan gitu. Kita juga suka doa sama-sama dan dibagi gilirannya gitu, siapa yang mimpin doa hari ini gitu ya, atau satu-satu mulai dari siapa biasanya gitu. Kalau tahun baru gitu kita satu-satu wujud doanya apa nih masing-masing gitu. Kita ke gereja bareng, beribadah bersama-sama, itu juga jadi bagian dari proses bagaimana mereka bisa dekat gitu, dan nggak ada alasan kecuali sakit gitu ya, semua harus ikut gitu. Quality time. Seperti liburan kemarin gitu, kita selalu usahakan liburan ya Natal, karena momennya kan banyak Natal, anniversary tahun baru kita gitu ya, terus jadi bareng-bareng selalu lulus. Kalau liburan summer tuh tergantung kondisinya. Kalau sekarang, kalau dulu kita pasti juga spend time bareng, selalu pergi bener-bener berlima, no one left behind. Gitu. Gitu. Dan dari kecil juga kita biasakan mereka untuk berbagi mainan, misalnya contohnya dulu pakai tablet gitu ya, kita cuma kasih satu tablet bertiga, dan itu mainnya harus gantian, padahal mainnya cuma boleh weekend. Jadi Jumat pulang sekolah sampai Minggu jam 7 malam. Setelah itu harus dibalikin lagi. Kemarin itu mereka punya gadget masing-masing gitu karena pandemi. Ya, sekolah harus pakai gadget. Online baru akhirnya punya gadget, dan akhirnya jadi hak milik gitu. Karena ya udah nggak memang
mereka juga butuh. Sudah waktunya Udah ya. waktunya mulai remaja, mulai komunikasi, ada grup WhatsApp di sekolah gitu kan, grup bola misalnya gitu. Jadi biar mereka bisa lebih gampang berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan kelompok sosialnya gitu. Jadi akhirnya kita kasih gitu. Iya. Nah, mungkin yang lainnya juga kita selalu terbiasa untuk memberikan apresiasi atas setiap achievement atau prestasi yang anak-anak dapatkan gitu ya. Jadi merayakan keberhasilan mereka bersama-sama, entah itu dengan makan bersama gitu atau juga Kasih selamat paling iya, simple pastinya. gitu. Dan Memberikan semuanya pujian. harus ikut terlibat gitu secara aktif gitu. Dan perhatiannya tetap nggak cuma ke satu yang lagi berhasil gitu, tapi ke semuanya, ke tiga-tiganya kita Iya. selalu kasih perhatian yang sama, walaupun yang satu lagi celebrating his or her achievement gitu kan. Betul. Gitu. Jadi dengan kebiasaan seperti itu maka anak itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri mereka, merasa untuk dihargai. Merasa mereka bahwa kadang anak itu juga butuh bahwa orang tua tuh bangga sama anaknya. Yes, dan saudara-saudaranya juga ikut bangga, tapi di saat bersamaan saudara-saudaranya yang lagi nggak celebrate nih, mereka juga jadi bagian aktif dari proses selebrasi itu dan sama-sama ngerasain bahwa ini keberhasilan kita juga loh. Yes. He's our brother or sister yang lagi achieve something nih, and it's make us proud. Iya, gitu, dan as a mereka family. selalu gitu kan. Kayak sekarang kan kita punya grup WhatsApp. Jadi kalau kita cerita Sabrina hari ini lagi ini, nilainya gini, oh so proud of you, Chef. Iya, Kakak-kakaknya congrats, pasti gitu. begitu. Dan itu juga diawali salah satunya dengan orang tua yang nggak judgmental. Betul. Jadi ketika anak-anaknya mungkin tidak berhasil, ya kita tidak menjudge mereka. Betul. Kita justru jadi support system terbaik buat mereka untuk menumbuhkan Encourage juga. bahwa mereka bisa coba lagi, bisa next time masih bisa lagi. Dan itu juga jadi salah satu kebiasaan ketika kita perhatikan ketika anak-anak tumbuh, itu juga mereka juga mengencourage saudara-saudaranya saling. Bisa Kak, kayak tadi Donna bilang Leo lagi mungkin ada krisis kepercayaan diri karena dia mulai remaja segala macam gitu ya. Diego yang bisa Kak, ayo oke Kak gitu. You play good gitu. Kasih Kalau tadi apresiasi. keren banget gitu kayak gitu. Jadi ya itu sudah terbiasa terjadi dari mereka masih kecil Yes, gitu. dan itu juga akan membuat mereka untuk punya mental yang positif juga. Karena mental yang positif itu bukan cuma winning mentality, tapi juga ketika dalam situasi yang sulit mereka bisa menerima keadaan dan bangkit lagi pada Betul. akhirnya. Betul banget. Itu. Nah, ada ini. Ya. Mana soundnya? Hai Papa Mama, aku bikin video ini buat ngucapin terima kasih banyak atas segalanya, everything that you've done for me, both of you. You guys udah berdua ngebesarin aku and mengajarkan aku banyak hal, and I can say that you guys did a really great job. Aku juga bisa belajar banyak dari Mama Papa dan terima kasih karena aku jadinya bisa sampai saat ini masih dekat sama semua Mama Papa, Cabi, Kakak Leo, and semoga sampai aku gede nanti, sampai kita semua ditambah umur, kita tetap rukun and we can keep this great connection that we have. And I just want to let you guys know that I love you so much and I appreciate you for everything. Hi Mama Papa! First of all, I just want to say thank you for everything that you have given me and Kaka, all of the lessons that you taught me throughout my life, and just thank you for taking care of me and helping me grow into the person that I am today. Thank you for always keeping our family together. Through our ups and downs, whatever happened, you guys were always there for us and support us in every kind of way possible. And because of that, our bond and relationship as a family has only grew stronger. I'm very grateful to have this kind of relationship with the both of you, and I love you guys so much.
Oh, dibikin mewek. Ya, apa yang kayak tadi selalu Darius bilang bahwa kita beruntung punya anak-anak seperti Leo, Diego, dan Sabrina yang bukan hanya mereka harmonis antar saudara ya, tapi juga begitu menghargai apa yang sudah aku dan Darius lakukan sebagai orang tua, dan mereka selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kadang buat kita gitu, kadang kita bilang bahwa yang kalian lakukan sekarang adalah bukan untuk mama papa, tapi untuk masa depan kalian gitu. And we are so grateful. Thank you Diego buat videonya. Mama papa tahu bahwa kakak Leo dan Sabrina mungkin lebih suka menuangkan lewat kata-kata ya, lewat tulisan gitu. But thank you so much. It means a lot for us gitu. Means everything. Means everything. Mau nangis juga. Ayo. Dan ya pasti doa kita sebagai orang tua selalu berharap bahwa kalian bisa selalu rukun, karena yang selalu aku bilang sama anak-anak, sebagai saudara kalian harus saling sayang, saling support, because at the end ketika mama papa nggak ada, you guys just have each other gitu. Dan mudah-mudahan mereka bisa terus seperti sekarang, bisa terus saling support antar saudara, punya cinta yang besar bahkan ketika mereka sudah memiliki keluarga masing-masing nanti. Bahkan Sabrina sempat bilang, nanti kalau aku punya rumah, aku siapin kamar buat mama, buat kakak, buat kakak-kakak gitu. Jadi ya we are so blessed, baby. Kok nggak bisa ngomong dia. Thank you ya Dek videonya. Terima kasih buat Sabrina dan kakak Leo untuk kata-katanya. So touchy. Yeah. Bingung mau ngomong apa. Kalau saya udah pasti mewek deh. Itu siapa yang minta videonya itu. Ya. Mudah-mudahan teman-teman Dede juga dari sharing kita ini bisa sedikit memberikan insight ya, untuk bisa membangun keluarga, mengurus atau juga merawat dan memelihara anak-anak gitu. Dan mudah-mudahan bukan bermaksud ingin menggurui atau apapun, tapi kita hanya ingin sharing gimana kita pun juga sampai sekarang masih, kalau ditanya tipsnya apa, nggak tahu tipsnya apa, karena kita hanya berusaha untuk menjalani sebaik mungkin sebagai orang tua, memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang nyaman, dan dunia yang nyaman untuk anak-anak kita gitu. Ngomong Pak. Saya baru lihat dari speechless. Ya. Apa ya? Ya seperti kehidupan gitu ya, yang aku selalu bilang gitu, seperti kehidupan ini sebuah proses yang nggak pernah berakhir gitu. Ketika memutuskan untuk berumah tangga, untuk menikah, untuk punya anak, itu proses belajar yang nggak pernah berhenti. Jadi apa yang kita sharing di sini seperti Donna bilang tadi bukan sebuah tips, tapi hanya sekedar apa yang kita jalani, dan mudah-mudahan teman-teman semua juga punya kesempatan untuk bisa menjalani hal yang indah, yang merasa kalian menjadi penuh dan utuh, sehingga kalian bisa bersyukur dan berbahagia menjalani kehidupan kalian bersama dengan orang-orang yang kalian sayang dan kalian cintai. Iya. Itu karena kadang banyak sekali distraksi dan disrupsi dalam dunia ini, dalam keseharian, dalam rutinitas yang kita jalanin, yang membuat kita akhirnya melupakan bahwa ada hal-hal sederhana, bahwa ada orang-orang yang sebenarnya sangat peduli dan sangat butuh juga kepedulian dan rasa cinta kita. Dan itu adalah keluarga kita sendiri, orang tua kita, pasangan kita, anak kita. Ya, jangan lupa juga didoakan terus anak-anaknya.
Karena ketika mereka kayak sekarang Leo sama Diego harus berjuang untuk mencapai cita-cita di tempat yang jauh gitu ya, hanya doa yang bisa kita sampaikan gitu. Dan aku percaya bahwa doa yang tulus dari hati itu pasti akan didengarkan. Dan itu juga yang aku selalu bilang sama anak-anak, ayo jangan lupa untuk saling mendoakan, doain juga mama papanya sehat. Dan keinginan kita sebagai orang tua adalah bisa mendampingi mereka selama mungkin dan melihat mereka tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia, sukses dengan segala hal yang mereka impikan, mencapai cita-citanya, dan juga membangun keluarga yang juga penuh cinta dan harmonis pastinya. Dan sepertinya semuanya itu memang berawal dari niat. Jadi ketika kita punya niat yang baik, maka kita juga akan belajar dan mencoba untuk bisa berikhtiar dengan baik, dan pada akhirnya menjalani segala sesuatunya dengan baik juga. Dan itu virus kebaikan itu akan menular. Selalu percaya bahwa selalu ada harapan akan kebaikan, dan mudah-mudahan kita bisa menjalani semuanya dengan baik juga. Dan terus menebar kebaikan, menjadi berkat bagi banyak orang. Yes. Amin. Karena pada akhirnya kebahagiaan dalam keluarga itu tercipta dari cinta yang dibagikan dengan tulus, bukan hanya dari materi yang dimiliki. Tidak ada persahabatan yang lebih berharga dari persahabatan antar saudara, dan itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terima kasih udah dengerin ngode kali ini. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya. Bye-bye.